Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian syarah kita bersama kitab Fiqh Sirah Nabawiyah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita berikutnya ini lanjutan episode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat baru, daerah baru. Dan ini dimasukkan oleh penulis dalam Al-Qismur Rabi', fase keempat dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau gambarkan di bagian keempat ini adalah ususul mujtama'il jadid, al-asasul awwal binul masjid. Jadi pondasi-pondasi dalam tatanan masyarakat yang baru. Nah, ini Rasulullah membangun sebuah hal yang memang benar-benar baru dibandingkan di kota Mekah, yang 180 derajat sangat berbeda. Di Mekah itu hanya untuk mempertahankan keimanan, itu aja. Yang penting iman bisa bertahan, tidak diganggu. Nah, itu adalah target yang paling realistis. Tetapi ketika pindah ke Madinah, dan itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sangat berubah cara pandang, cara hidup. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menata itu semua, membangun fondasi yang kuat. Nah, al-asasul awwal, bagian yang pertama yang Rasulullah canangkan itu adalah binaul masjid, membangun masjid. Mungkin karena kita di sini di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan mayoritas Muslim, jadi membangun masjid di Komplek Hanyar itu mungkin hal yang lumrah, biasa kalau mayoritas. Tapi kalau di daerah-daerah yang minoritas, membangun masjid itu perlu perjuangan. Dan ketika jadi masjidnya itu jadi tuh, akan merasakan hal yang luar biasa. Nah, Rasulullah ketika membangun masjid itu banyak hal-hal yang tersirat yang mungkin tidak dirasakan kalau kebetulan kita setiap hari ke masjid gitu. Kada sadar. Laqad kanat hijratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah ta'ni nash'ata awwali dari Islam idzaka ala wajhil ardh. Jadi cara pemerintahan Islam yang pertama di muka bumi itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Kapan? Saat beliau memimpin kaum muslimin di Madinah itu. Nah, dan ini juga idzanan bi zuhurid daulatil islamiyah bi isyrafi man sya'iha al-awwal Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dan ini juga penanda tentang episode baru tentang daulah Islamiyah di muka bumi yang pertama. Siapa yang membuat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai wahyu Allah, sesuai instruksi Allah Subhanahu wa taala. Walidza faqad kana awwalu amalin qama bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an aqama al-usus al-hammah li hadhihi ad-daulah wa laqad kanat hadhihi al-usus mumassilah atau mumsilah fi hadhil amal salasat taliyah. Jadi ada tiga hal yang jadi pondasi dasar dalam membangun kota Madinah. Kesepakatan bersama, nah bahasanya mungkin yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Langkah penting tiga hal ini. Apa itu? Yang pertama, membangun masjid. Membangun masjid itu sangat penting ternyata. Membangun masjid. Kenapa jadi Rasulullah meletakkan itu di nomor satu? Satu, membangun masjid. Lalu yang kedua, al-mu'akhatu bainal muslimin amatan wa
wal muhajirin wal ansar khassa, mempersaudarakan kaum muslimin semuanya. Kan waktu hijrah itu semuanya berkumpul di Madinah. Nah, lalu untuk mengikat mereka, Rasulullah jadikan mereka saudara. Memang dipersaudarakan. Memang kamu saudaranya, saudara angkatnya dengan ini, kamu dengan ini, nah dipersaudarakan. Kaum muslimin secara umum, tapi maksudnya adalah secara khusus itu muhajirin dan ansor. Ansor sebagai tuan rumah, muhajirin sebagai tamu. Jadi muhajirin itu kan pindah ke Madinah tidak mempunyai siapa-siapa toh. Nah, supaya mempunyai siapa-siapa, maka al-ansor lah yang jadi siapa-siapanya. Itu yang kedua, langkah strategis yang kedua. Lalu yang ketiga, ini yang juga menjadi perhatian penting, kita batu wasiqah, menulis perjanjian atau piagam. Ini yang disebut biasanya piagam Madinah, dustur. Haddadat nizam hayatil muslimin fi ma bainahum wa awdahat alaqatahum ma ghairihim bi suratin ammah wal yahud bi suratin khassah. Jadi piagam Madinah itu isinya adalah hal-hal yang dilakukan, hal-hal yang disepakati sesama muslim, apa yang harus dilakukan, apa yang harus jadi perjanjian antara sesama muslim. Itu satu. Lalu yang kedua, kaum muslimin dengan non muslim. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi. Nah, kesepakatan. Jadi kalau kita lihat dalam lintasan sejarah itu, orang Yahudi dikeluarkan dari Madinah bukan karena keyahudiannya, tapi apa? Karena melanggar perjanjian. Gitu. Makanya waktu Nabi sampai awal di Madinah, itu melakukan perjanjian dengan Yahudi, sama-sama menjaga Madinah. Tetapi apa? Yahudinya melanggar perjanjian. Jadi ada yang, makanya dalam fikih ada namanya kafir harbi. Ini wajib diperangi. Bila memerangi umat Islam, sudah itu dapat label kafir harbi. Sederhana aja, memerangi kaum muslimin kafir harbi. Nah, sederhana nih definisinya, tidak berputar-putar. Itu jelas, sederhana jelas. Lalu yang kedua ada yang namanya kafir zimmi. Nah, ini apa namanya nih, definisi ulama klasik. Kalau yang ini mungkin ada pergeseran sedikit. Kafir zimmi adalah orang yang memang non muslim tetapi hidup di wilayah muslim, pemerintah muslim. Nah, itu. Dan mereka bayar jizyah. Ini harus dilindungi sama seperti orang-orang muslim pada umumnya. Perjanjian ini untuk menjaga semuanya, piagam Madinah, sama-sama menjaga Madinah. Banyak tuh kan. Jadi 3 besar suku Yahudi di Madinah itu, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, semuanya ini melanggar perjanjian. Salah satu yang membahayakan itu yang dilakukan Bani Quraidah. Kan waktu tahun 5 Hijriah, Abu Sufyan ini mengumpulkan pasukan koalisi besar kabilah-kabilah Arab untuk menyerang Madinah. Jumlahnya sekitar 10.000 pasukan. Kaum muslimin di Madinah itu 3.000-an. Ini mirip-mirip kayak apa? Kayak perang Badar. 1:3 kurang lebihnya. Perang Uhud kurang lebih itu juga 1:3 bisa lebih. Perang Badar itu kan tidak siap-siap benar untuk perang. Nah, itu kayak jaga-jaga aja, ternyata kejadian. Itu 313 aja. Sebenarnya ada lebih daripada itu. Kalau perang Uhud itu musuhnya 3.000. Waktu berangkat dari Madinah kan diputuskan kita keluar kota Madinah. Iya, berangkat orangnya 1.000. Di tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul, rasul munafikin, ini putar balik kanan. Nah, pura-pura ini mungkin tidak terjadi perang, buang-buang waktu aja, kami pulang aja.
Padahal ya musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Gitu. Jadi sisa 700. Yang sampai ke Uhud itu 700 saja. Musuhnya 3000. Makanya salah satu dosa besar di dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi itu at-tawalli yaum az-zahab, berpaling, melarikan diri saat medan pertempuran di hadapan mata ada. Itu termasuk dosa besar. Ini jarang-jarang orang dosa besar yang ini. Kalau berzina banyak ada ketahuan. Membunuh iya, mencuri iya, mabuk iya, dosa besarnya banyak. Tawalli yaum az-zahab ini jarang-jarang dosa besarnya nih. Jarang-jarang. Cuma ketika ada itu melarikan diri. Makanya di waktu perang Badar itu kan standarnya itu tidak boleh lari 1:10. Lalu dirukhsah, dinasakh ayatnya itu, hukumnya itu dinasakh, diganti dengan yang lebih ringan, ada rukhsah keringanan. Waktu perang Khandaq itu strateginya ujar Salman, kita bertahan. Nah, Bani Quraidah ini tinggal di ujung kota Madinah. Mereka itu tinggal di salah satu kota pintu masuk kota Madinah. Ternyata Bani Quraidah ini sudah ada kong kali kong, sudah ada pembicaraan secara sembunyi-sembunyi dengan pasukan musuh kaum kafir Quraisy. Untungnya walaupun mereka sudah deal dengan orang-orang Quraisy, musuh Abu Sufyan, Bani Quraidah ini kadewani, tidak ada keberanian untuk membuka pintu itu. Sudah deal-dealan, MOU itu sudah ada, sudah tanda tangan, sudah siap. Untungnya mereka tidak berani, jadi itu tidak terjadi. Nah, yang ngomong Bani Quraidah, wih ini penghiyatan benar nih. Kita lagi berjuang mati-matian, ini belakang lagi menyerang belakang ternyata. Nah, makanya setelah selesai perang Khandaq langsung turun wahyu untuk membereskan Bani Quraidah. Ini itu jadi Yahudi ini dasarnya ada. Tinggal umat di masa itu aja bagaimana cara berjuangnya. Nah, wasanabda fanatahaddas an bina'il masjid awalan. Baik, kata penulis, kita akan membahas masjid dulu yang pertama. Jadi kan Nabi Muhammad SAW itu ini di pertemuan sebelumnya kan beliau tuh pakai unta, jalan sampai stop di suatu tempat. Tempat tadi atau tanah tadi itu milik 2 orang anak yatim dari Ansor. Nah, dan tempat tadi ini mungkin kayak lapangan lah, tempat lah. Itu dijadikan oleh As'ad bin Zurarah sebagai tempat sholat sebelum Rasulullah datang. Jadi sebelum Nabi datang itu orang-orang Madinah ini sudah sembahyang, sudah sholat. Kan sudah ada ustadznya, Mus'ab bin Umair. Sembahyang Jumat pun di situ. Jadi pertama kali mengadakan sholat Jumat di muka bumi ini As'ad bin Zurarah, lain Nabi Muhammad. Itu di Madinah. Mantap bener nih. Nah, cuma As'ad bin Zurarah ini tahun 1 Hijriah meninggal, tidak sempat ikut perang Badar. Jadi yang di tempat tadi, yang pernah dipakai musola tadi, nah Nabi sholat di sana juga, dan Nabi ingin membangun masjid di situ. Asalnya tempat sholat biasa, ingin dipastikan itu jadi masjid. Lalu Nabi memanggil 2 orang pemiliknya. Nah itu anak kecil, ahli warisnya mungkin lah. Nah yang 2 anak ini diasuh oleh As'ad bin Zurarah, jadi walinya. Lalu Nabi menawar ya Nabi, berapa harga tanah ini berapa? Nah lalu kata mereka berdua, bal nahibuhu laka ya Rasulullah, tidak, kami akan memberikannya kepada engkau, kami akan menghibahkannya kepada engkau wahai Rasulullah. Fa'aba Rasulullah SAW, tapi Nabi tidak mau. Nabi. Hatta ibta'ahu minha
bi asyarati dananir, sampai itu dijual dengan harga 10 dinar. 10 dinar. Di momen ini Nabi tidak mau diberikan cuma-cuma. Nabi ingin bayar. Ini karena setiap momen akan beda penyelesaiannya. Setiap momen itu akan berbeda. Sayyidina Utsman itu kada dibayar Nabi. Sayyidina Utsman menukari sumur kada diganti Nabi duitnya. Ada. Ini beda. Jadi per kasus itu dilihat. Ini gulamnya 2 anak tadi Nabi beli 10 dinar. Banyak tuh. Nah, wa kana fi syajar gharqat wa nakhal wa qubur qadima li ba'dil musyrikin fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qubur fa nubishat wa bin nakhil wa syajar fa quti'at wa saffat fi qiblatil masjid wa ja'ala tulahu mimma yali al qiblah ila mu'akhirah mi'ati zira'. Jadi di tanah tadi itu ada pohon-pohon gharqat, ada kurma, bekas pekuburan orang-orang musyrik. Itu seberatan diratakan. Nah, biasanya oleh para ulama, namun ada kasus kayak ini dijadikan sebagai istidlal hukum, istinbat hukum. Oh, berarti kayak ini. Itu. Lalu dibikin masjid. Ini masjid pertama kali Nabi itu. Panjangnya di sini 100 hasta. Sehasta itu kurang lebih setengah meter. Berarti kalau 100 tuh 50 meteran lah. 50-60an kurang lebih. Masjid kita ini berapa sih? 50 lah. Masih 50 lah. Masih 50 lah kira-kira. Sampai lah 25 aja lah. Ke belakang 50 lah, 100 bisa. Ke belakang 50 kira-kira. Nah, Masjid Nabi sih itu aja. Wabil janibain mithlu dzalik auduna. Samping-sampingnya sama, kurang lebih 100 hasta juga, kurang lebih 50-60an meter. Sudah, summa banu bil labin, jadi dibangun pakai al-labin, pakai batu bata di masa itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru al-bina ma ashabihi wa yanqulu ma'hum al-hijarah bi nafsi. Dan Nabi ikut berpartisipasi, Nabi turun tangan. Kalau dalam bahasa ungkapan tuh ikut menyingsingkan baju, kada jadi mandor kada Nabi. Memang ikut empatan. Nabi ikut meninjau tuh kada pakai baju lengkap, ada memang pakai baju untuk bekerja, ikut sama-sama membangun masjid. Wa ja'ala qiblatahu ila Baitul Maqdis, dan menjadikan kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Jadi masjid pertama kali itu arahnya ke Baitul Maqdis. Arah pertama. Dan itu nanti dinasakh beberapa bulan kemudian. Wa ja'ala amudahu al-juzu' wa saqfuhu bil jarid wa qila lahu ala nusqifuhu. Jadi pohon kurma diatapi pakai pelepah kurma lah. Sangat sederhana Masjid Nabi itu. Makanya ada riwayat itu sahabat tuh bilanya malam melihat bintang karena dia atapnya kada kayak kita. Jadi ditagur, turun ayat ditagur. Kan bagus bener langitnya, ada bintang, ada di situ sambil melihat. Jadi tagur turun ayat menagur tadi. Nah, pohon seadanya amma arduhu. Nah, ini yang ada pembahasan dengan di pekan sebelumnya, pembahasan fikih. Lantainya ini di dinding kan ada batu bata dahulu lah. Atapnya tadi dari pelepah kurma. Lantainya amma arduhu faqad baqiyat mafrusyah. Lantainya dibiarkan aja birrimali wal hasba. Dibiarkan aja pasir yang ada itu. Pasir yang ada. Nah, minggu lalu ini ada dibahas waktu di pembahasan rukun sujud, salah satu syarat sujud diriwayatkan dari Al-Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Kan semalam itu ada pembahasan sujud harus dahi. Nah, ini ada hubungannya karena memang Nabi itu waktu membangun masjid itu pasir yang ada aja kada dia apa-apai. Pasir yang ada. Jadi di riwayat Khabbab bin Arat ini adalah orang Mekah, At-Tamimi Sidin. Beliau meninggal si perawi hadis ini
meninggal tahun 37 Hijriah. Itu pas masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali yang menyolatkannya. Nah, beliau bercerita nih, kata beliau kan yang di hadisnya, syaqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrar ramda, panasnya waktu siang mana, fi jibahina wa aqufina, dahi kami, tangan kena panas, sujud itu panas. Tapi apa? Falam yashkuna. Tapi Rasulullah tidak menanggapi. Nah, ini dalil tentang wajibnya sujud pakai dahi atau tidak boleh terhalang. Nah, yang kayak ini semalam adalah, nah harus dahi ini. Panas, iya tetap. Karena memang waktu masjid itu dibangun memang dari pasir, memang pasir. Nah, itu panas. Warawal Bukhari fi sahihihi an Anas bin Malik annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli haitsu adraqathu shalah wa yusalli fi marabidil ghanam thumma innahu amara bi bina'il masjid fa arsala ila mala'in min bani an-najjar faja'u faqala ya bani an-najjar saminuni bihaitikum hadza faqalu la wallahi la natlubu samanah illa ilallah faqala Anas faqana fi ma aqulu lakum kanat fihi kuburul musyrikin wa kana fihi kharb wa kana fihi nakhl fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin fa nubishat summa bil kharb fa suwiyat wa bin nakhl fa quti'a qala fa sufu an-nakhl qiblatal masjid qala wa ja'alu adadataihi hijarah wa ja'alu yanquluna sakhar wa hum yartajizuna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahum. Nah, di riwayat lain itu tanah yang dibeli ini milik Bani An-Najjar. Ada beda sedikit. Kalau yang sebelumnya tadi riwayatnya dari dua orang gulam, anak ini riwayat Imam Bukhari juga. Kalau yang riwayat satunya dari Anas bin Malik, ini dari tanah Bani An-Najjar. Mungkinlah keduanya, mungkin. Jadi dalam pengambilan hukum ulama hadis itu mengkomparasikan, jadi menggabungkan hadis semuanya. Bilanya yang maknanya mirip-mirip itu gabung jadi satu. Tapi bilanya ada berbeda, itu cara pertama adalah al-jam'u. Kalau bisa dikumpulkan dulu. Bilanya sangat jauh pemahamannya, itu baru ditarjih. Contohnya misalnya, contoh misalnya. Ada yang bertakon, kemana Ustadz Margono? Saya nyaute. Sidin tulak ke Malang. Sudah. Tanya lagi ke yang satunya, kemana Ustadz Margono? Sidin ke Masjidil Haram. Beda nih jawabannya nih. Seikong itu nih. Kemana Ustadz Margono? Surabaya. Nah, lain. Beda. Tapi dalam ilmu hadis, selama itu bisa dikumpulkan, maka dikumpulkan. Itu namanya istilahnya al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u wa taufiq, menggabungkan. Nah, bisakah yang tadi digabungkan? Bisa. Berarti Ustadz Margononya tulak bisa ke Malang dahulu, ke Surabaya lalu ke Masjidil Haram, atau bisa juga dari sini langsung ke Masjidil Haram, buliknya ke Surabaya, ke Malang, hanya beli Surabaya, balik lagi. Nah, itu ngarannya al-jam'u wa taufiq. Nah, ulama hadis seperti itu. Ketika ada dua riwayat yang itu masih bisa digabungkan. Jadi apa? Jadi semua hadis bisa dipakai. Lalu kata Nabi ketika membangun tadi apa? Allahumma la khaira illa khairal akhirah fansuril ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka tolonglah ansar dan orang-orang muhajirin wal muhajirah. Nah, wa qad dhalla masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal syakl. Jadi masjid Nabi yang gaya seperti itu, yang pelepah aja, lantainya pasir, ini sampai kapan? Duna ziyadatin aw taghyirin fihi muddatu khilafati Abi Bakar radhiyallahu anhu. Sampai zaman Sayyidina Abu Bakar tidak diubah sama sekali. Zaman Sayyidina Abu Bakar itu sampai tahun 13. Nabi itu meninggal tahun 11 Hijriah.
Sayyidina Abu Bakar 2 tahun sampai tahun 13 Hijriah. Berarti selama 13 tahun masjidnya kada direnovasi. Tidak ada renovasi sama sekali. Tidak ada renovasi. Nah, itu yang masjidnya yang pernah dikamihi, pernah dikencingi oleh Arab Baduy. Kan ada kasusnya Arab Baduy ini di masjid. Kami sahabat marah. Oh, ada yang ingin memukul, ada yang ingin menendang, macam-macam. Ujar Nabi, da'uhu, biarkan, fa'aghriquhu bil ma, biarkan, lalu simbur kuboy, tuang yang bekas kaminya tadi pakai air, itu sudah suci. Nah itu aja Nabi nyaman ya, supaya yang datang ke masjid tadi tidak kada jarak itu. Masjid Nabi itu zaman sampai zaman Sayyidina Abu Bakar masjidnya tidak diutak-atik. Lalu apa lagi? Nah, lalu pada zaman Sayyidina Umar, zada fihi Umar radhiyallahu an ba'da tahsin, walakinnahu bannahu ala binahi fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil labin wal jarid wa ada umdahu khasyaban. Zaman Sayyidina Umar ada tambahan sedikit, tapi masih bangunan yang sama. Nah, lalu pada zaman Sayyidina Utsman, summa ghayyarahu Utsman radhiyallahu an fazada fi ziyadah kabirah wa bana jidarahu bil hijar al manqushah wal qissah al juz. Jadi zaman Sayyidina Utsman itu baru masjidnya memang diperluas, diperbaharui. Renovnya memang besar-besaran. Itu zaman Sayyidina Utsman. Berarti kalau secara umum masjidnya itu tidak berubah, tidak bertambah sama sekali, paling tidak sampai Sayyidina Umar meninggal. Kapan itu? Sayyidina Umar itu meninggal habis Sayyidina memimpin itu tahun 23 Hijriah. Sayyidina meninggal itu 23 Hijriah. Yang meninggal waktu sholat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Itu tahun 23 Hijriah. Itu masjidnya. Nah, dan bagaimana dengan masjid tadi? Nah, masjid. Faqad aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimujarradi wusuli ilal Madinah al-Munawwarah wa istiqrari fiha ala iqamati mujtama'in islamiyyin rasikhin mutamasikin yata'allafu min haula al-muslimin al-ansar al-muhajirin alladziina jama'atuhum al-Madinah al-Munawwarah. Jadi ketika hijrah itu tugas Nabi Muhammad SAW adalah menciptakan masyarakat yang saling memiliki keterkaitan emosional yang kuat. Itu tugas Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan masjid. Kenapa masjid? Bukan tempat yang lain, bukan balai desa, bukan panggung, bukan pasar. Pasar memang termasuk yang pertama, cuma masih kalah duluan dengan masjid. Kenapa? Nah, karena masjid ini adalah tempat yang dipakai 5 kali dalam sehari tanpa perlu bayar, tanpa perlu diundang, cukup azan aja itu. Karena ada orang membagi undangan, undang Ustaz Margono membagi ke rumah-rumah. Sembahyang ke Isya ke Masjid Nurul Huda, jemaahnya kurang, azan aja. Nah, 5 kali sehari dan terkumpul di suatu tempat namanya masjid. Dan di masjid ini tidak ada yang namanya perbedaan. Jadi walaupun di luar masjid itu direktur, owner macam-macam itu, owner perusahaan ganal, di masjid sama. Di luar pangkatnya tinggi, di masjid sama, tidak ada perbedaan. Di masjid kita awak sembahyang bahiganon Pak Mahfud. Bilanya di luar bisa ada awak itu. Beda level. Di masjid bisa. Apapun pangkatnya di luar masjid, ketika di masjid itu jadi sama. Di masjid orang biasa bisa hilang sandal. Pejabat bisa juga tahanyar. Sama. Nah, karena di masjid ini tidak ada sekat. Kita bisa membayangkan ya, Pak. Misalnya nih,
agama menyuruh kita itu sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan kita itu adalah takwa. Tapi tempat untuk mempraktekkan persamaan, keseragaman, egaliternya itu kadeda itu kata-kata aja, bukan praktek. Manusia itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan adalah takwa. Di mana kita bisa melihat? Di masjid. Kalaunya masjid tidak ada, kita tidak ada bisa melihat persamaan itu. Misalnya standar kita masuk ke masjid itu misalnya baju koko, pakai peci, pakai sarung misalnya. Apapun posisinya ke masjid ya baju itu kan. Tidak ada membedakan, sama. Nah, inilah kenapa jadi Rasulullah SAW memilih membangun masjid pertama kali, karena disitulah keseragaman. Belum lagi di dalam masjid itu kita diatur menyusun saf rata. Ini kita kan duduknya nih duduk. Anggap azan, ada kamat azan misalnya. Anggap kita ini pengajiannya setelah maghrib, azan isya, dalam hitungan detik baris itu sudah rapi. Coba upacara, lawas tuh matur, mau upacara. Kayaknya ada kekanakannya di bawah pohon, ada yang di situ disuruh dulu, ada yang di situ siupnya belum makan pagi, baripa minum teh panas dulu, ada yang dibawa ke UKS. Tapi ketika sholat masjid dalam hitungan detik itu sudah rapi. Inilah keunggulan masjid, tempat biasa tetapi memiliki nilai yang luar biasa. Nah, itulah langkah Rasulullah SAW yang pertama ketika beliau membangun masjid. Jadi binol masjid itu bukan hal yang sederhana, itu hal yang luar biasa, mempengaruhi semuanya. Makanya ketika di Madinah itu masjid itu memiliki posisi paling penting di kota Madinah. Selain tempat sholat itu, di masjid ini ada mungkin di emperan itu untuk orang-orang ahlu suffah. Ahlu suffah ini adalah orang-orang yang mereka tidak memiliki keluarga, tidak ada pekerjaan tetap, itu di masjid tinggalnya. Di situ. Di masjid itu. Dan alumni ahlu suffah tadi itu semuanya menjadi orang sukses. Jadi di zaman Rasulullah hidup di masjid. Bilanya ada yang dimakan, bila tidak ada ya lapar gitu. Tetapi alumni yang ahlu suffah ini jadi orang luar biasa semuanya. Salah satunya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi setelah Nabi meninggal, beberapa waktu kemudian Abu Hurairah diangkat jadi gubernur. Dan Abu Hurairah ini adalah perawi hadis terbanyak di antara semua sahabat, walaupun beliau baru masuk Islam, login-nya itu tahun 7 Hijriah. Dan menantu Abu Hurairah itu adalah seorang tabi'iyun kabir, namanya Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab, menantu Sidin, salah satu ulama tabi'in yang luar biasa. Nah, itu Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, ini pentingnya masjid itu. Makanya kalau kita berbicara tentang pentingnya masjid, imaratul masjid ini, bagaimana masjid ini mempengaruhi semuanya, ini luar biasa. Fadilahnya, keutamaannya tidak akan habis. Sehari ada habis, workshopnya seminggu ada habis, karena memang masjid itu memiliki nilai yang luar biasa dalam lintasan sejarah. Mungkin sementara itu. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.